Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih yang sudah datang. Di kesempatan pertemuan P2K2 kali ini kita akan masuk ke modul 4, yaitu tentang perlindungan anak. Yang mana pada kesempatan ini kita belajar tentang sesi 12 mengenai pelantaraan dan eksploitasi terhadap anak. Kemudian untuk yang sekarang kita belajar tentang langkah yang nomor 3, yaitu tentang contoh-contoh penelantaraan. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng mengenai contoh penelantaraan pada anak, ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang pertama nanti silakan ibu-ibu bergabung membuat kelompok diskusi dari 5 atau nanti sampai 7 orang dalam berdiskusi itu, ya Bu ya. Bisa dipahami untuk nanti kelompok diskusi 5 sampai 7 orang. Baik. Ya, nanti silahkan ibu-ibu berdiskusi selama 5 menit sama rekan-rekannya, yang mana ibu-ibu mendiskusikan tentang contoh-contoh atau perilaku-perilaku apa, contoh tentang penelantaraan anak yang ada di lingkungan masing-masing. Contoh Ibu Darni, dia itu apa untuk biasanya kekerasan pada anak atau penelantaraan pada anaknya gitu. Ya, nanti saya tanya, silahkan ibu-ibu contoh-contoh untuk penelantaraan pada anak nanti yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi nanti silahkan pikirkan atau yang sudah terjadi waktu di lingkungan masing-masing, penelantaran anaknya nanti seperti apa. Silahkan curahkan, berbagi, sharing di sini. Ya. Baik. Setelah selesai berdiskusi, silahkan ibu-ibu ini mempresentasikan atau menyampaikan contoh-contoh atau hal-hal yang mengenai penelantaraan pada anak. Nanti seperti apa, silakan, mungkin masing-masing ibu-ibu ini pasti berbeda contoh penelantaraannya, karena di sini juga ada sangat banyak di sini untuk penelantaraan anak. Mungkin salah satunya ada yang masuk dari yang nanti ibu-ibu ungkapkan atau sharing di sini. Ya Bu ya. Baik, Ibu Eni tadi menjelaskan atau memaparkan contoh dari penelantaraan anak, yaitu salah satunya ada di sini, yaitu tidak memberi kasih sayang. Ya, jadi
Itu salah satu penelantaraan kepada seorang anak. Makanya tadi ibu ada kebetulan di sini untuk tidak memberi kasih sayang, dalam artian gini. Seorang ibu atau orang tua kadang tidak memberikan sebuah kasih sayang, entah itu ada faktor dari kesibukan atau emang kurang pengetahuan dari seorang ibu itu, atau mungkin ada hal lain. Makanya silakan nanti sesama ibu-ibu ini saling berbagi, saling sharing bahwasanya untuk penelantaraan anak ini jangan sampai terjadi. Kalau bisa, bahkan mungkin silakan diminimalisir untuk tidak lagi menelantarkan seorang anak. Karena silakan di sini banyak sekali contoh-contohnya, seperti tidak diizinkan sekolah, anak itu kadang ada yang memprioritaskan oh nak, kamu udah kerja aja, jangan nggak usah sekolah buat apa. Kemudian ada lagi contoh yang lain, ditinggalkan sendiri. Ya, itu salah satu contoh penelantaraan seorang anak. Kadang anak juga butuh untuk kasih sayang, anak butuh seorang teman, anak butuh teman untuk sharing dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang masuk dalam kategori atau contoh-contoh dari penelantaraan seorang anak. Kemudian contoh lagi yaitu tentang tidak memberikan perhatian, ya tadi salah satunya. Kadang orang tua yang di perkotaan kadang terlalu sibuk, mungkin kita sebagai orang yang di kampung, ya setidaknya banyak bermain, banyak berkeluh kesah, dalam artian di sini banyak menunggu dalam arti di sini banyak bermainlah, sering bermain sama anak, jangan sampai masuk ke dalam contoh-contoh penelantaraan seorang anak. Ya, lebih jelasnya lagi silakan ibu-ibu lihat di halaman buku pintar halaman 36, itu di situ lebih jelas lagi. Dan juga silakan lihat flip chart ini yang tentang contoh-contoh perilaku bagaimana penelantaraan anak itu, salah satunya tadi yang sudah diceritakan. Ya, oke. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, ketika ibu-ibu atau melihat orang lain mengenai penelantaraan seorang anak ini, apa akibatnya ketika mereka atau anak ditelantarkan atau penelantaraan seorang anak ini? Apa akibat dari penelantaraan seorang anak? Contoh kayak ini, ditinggalkan sendiri, berarti dia nanti seperti apa? Ya, akibat dari penelantaraan seorang anak itu berdampak negatif, berdampak buruk nanti pada seorang anak, baik secara psikis atau psikologis. Nanti sini adalah di flip chart 8 ini adalah salah satu dampaknya yang mengakibatkan atau buruknya nanti kepada si anak, baik itu berupa fisik atau non fisiknya. Makanya jangan sampai ibu-ibu terutama yang sudah belajar bareng di sini, jangan sampai ada yang namanya penelantaran anak, baik itu secara psikis atau psikologis dan sebagainya. Ya kan, nanti ibu-ibu lebih baik lagi ketika ibu-ibu ini di sini. Biasanya dalam penelantaran anak itu ada beberapa poin yang masuk di sini. Diharapkan nanti lambat bulan, lambat tahun, diharapkan berkurang atau dikurangi secepatnya bila perlu, seperti itu ya Bu ya. Ya, untuk memperjelas silahkan ibu-ibu buka buku pintar halaman 37, yang mana di situ
terangkan tentang bahwasanya akibat dari penelantaraan seorang anak. Ya, sudah baik. Saya kira sharing hari ini, pertemuan P2K2 kali ini saya kira cukup, dan saya yakin dengan belajar bareng di sini ibu-ibu akan lebih semangat untuk tidak menelantarakan lagi, apalagi menelantarkan seorang anak itu kurang baik, baik secara psikologis atau secara kejiwaannya juga. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.